Bing bong, bing bing bong, bing bong, bing bing bong, bing bong. Bing bong, bing bing bong, bing bong, bing bing bong, bing bing. Tempat yang kami datangi pertama kali adalah Janspart. Janspart Jatinagor merupakan objek wisata baru berupa taman bunga nasional yang bertema Negeri Dongeng yang berlokasi di Sumedang. Tepatnya berlokasi di Desa Cileles, Kecamatan Jatinagor yang juga berdekatan dengan kampus Universitas Pajajaran UNPAD. Wisata Janspart sudah sangat lengkap untuk menunjang kepuasan wisata, terutama bagi Anda yang hobi eksis di media sosial, di antaranya area parkir yang luas, toilet yang bersih, musola, spot foto yang banyak, tempat makan, taman bunga yang sangat luas, wahana permainan anak, dan bangunan ikonik. Aktivitas kita di Janspart adalah pertama, ketika nyampe kita membeli tiket untuk main wahana kora-kora dan otak-anting. Habis itu kita mau main wahananya dan itu wahana-wahananya sangat seru. Kita lagi main kora-kora. Iya. Kora-kora cuy. Nggak sampai tahu tinggi kan? Tinggi. Tinggi. Sama joget naik. Ayo muter bang kamera. Sekarang kita udah sampai di Puspa Iptek Sandayo. Let's go. Nah, menurut bagi kalian yang bingung ini tempat apa, Puspa Iptek Sandayo itu kayak museum buat ilmu pengetahuan dan teknologi. Lokasinya ada di Jalan Parahyangan, Jalan Raya Padalarang nomor 427, Kertajaya, Padalarang, Bandung, Jawa Barat 45553. Nah, ini staff member dari Puspa Iptek lagi jelasin alat-alat peraga yang ada di sono sama Sandayo. Sambil dia jelasin, aku jelasin deh sejarah Puspa Iptek Sandayo. Nah, Puspa Iptek Sandayo itu museum khusus yang diresmikan pada 11 Mei 2002 oleh IRM Hatta Rajasa. Puspa Iptek Sandayo itu merupakan akronim. Puspa Iptek singkatan dari Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Sandayo artinya Jam Matahari. Jam matahari yang ada di sana mendapat penghargaan pada 2002 sebagai jam matahari terbesar di Indonesia. Nah, waktunya masuk yuk ke Puspa Iptek. Ayo. Nah, ini miniatur gedung Puspa Ipteknya. Nah, ini namanya pengungkit. Nah, kita belajar kayak ginian di IPA Fisika. Nah, pakai pengungkit kita bisa mengangkat beban yang berat dengan lebih mudah. Lanjut ke yang namanya patok pengukur luas. Kita disuruh bikin bangun sembarangan, lalu hitung luas pakai rumus L sama dengan setengah D tambah T kurang 1, dimana D itu jumlah patok yang kena tali dan T itu jumlah patok yang tidak kena tali yang di dalam bangun. Nah, ini namanya katol. Katol itu mengubah arah gaya. Jadi contoh kalau kamu naik ke bawah, bendanya akan terangkat ke atas. Next ada roda ya yang bentuknya persegi. Nah, di kehidupan sehari-hari biasanya kita lihat roda itu lingkaran. Roda persegi itu juga bisa, tapi cuma di lingkaran yang berlengkung-lengkung kayak gini. Next ada wall uphill atau menurun ke atas.
Nah, ini intinya ada dua kon ganda. Kalau ditaruh di lintasannya, dia bakalan nge-wow ke atas. Seperti dilihat di sini. Aku nggak tahu kenapa, kayaknya gagal lintasannya mulai melebar. Habis itu ada yang namanya lomba balapan menurun. Nah, ini jadi ada dua cakram. Itu distribusi beratnya beda. Kalau distribusi beratnya itu lebih dekat ke pusat lingkarannya, ya bakalan lebih cepat. Habis itu ada arus konveksi. Nah, ini ada cahaya. Habis itu kalau pas kena kacanya dilihat panasnya melambat. Lalu ada yang namanya uji konsentrasi. Dilakukan dengan cara memindahkan cincin dari salah satu ujung ke ujung lainnya tanpa mengenai rel. Jika cincin mengenai rel akan menimbulkan bunyi yang berarti gagal dan harus mengulang dari awal. Alat peraga ini menguji indera penglihatan dan menentukan konsentrasi dan kerjasama otot-otot tangan. Nah, ini salah satu dari dua alat peraga yang aku mau coba tapi nggak bisa gagal ke belakang. Ini namanya human gyroscope atau ya giroskop manusia. Dua orang duduk di kursi sono, habis itu diputerin. Bisa diputerin 360 derajat, diputerin kemana-mana. Ada juga yang namanya sepeda gantung, yaitu sepeda yang meluncur di atas seutas kawat baja. Meski agak menakutkan, kalian tidak usah khawatir karena sudah dilengkapi oleh tali pengaman dan diawasi langsung oleh pemandunya. Baskom air mancur. Dengan menggosok tepian baskom, kita bisa membuat air di dalam baskom muncrat ke atas seperti menari-nari. Manfaat dari mengunjungi Puspa Iptek adalah kita dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kita dan mencoba sendiri alat-alat peraga sains. Paus Libari merupakan lembaga pendidikan non formal yang bertujuan memperkenalkan seni pada masyarakat. Tempat itu menjadi pembagian pendidikan seni non formal dengan beberapa kelas dasar seperti melukis, mematung, dan tari. Paus Libari berlokasi di Jalan Parayangan, KM 1,2 Kota Baru Parayangan, pada Bandung Barat, Jawa Barat. Balai Seni Bali berdiri sejak 21 April 2002. Tempat ini didirikan oleh pelukis yang bernama Bali Sasmita Winata. Tempat ini merupakan lembaga pendidikan non-formal yang bertujuan memperkenalkan seni kepada masyarakat. Benda-benda yang ada di Bali. Yang pertama ada angklung. Angklung merupakan salah satu alat tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu. Angklung dikenal sebagai alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Cara memainkan angklung dengan cara digoyangkan. Yang kedua ada batik, sebuah warisan kesenian budaya Indonesia, khususnya daerah Jawa yang dikuasai orang Jawa dari turun-temurun. Motif dan cara proses pembuatan batik bermacam-macam. Batik dianggap sebagai ikon budaya penting di Indonesia. Pertama-tama, kegiatan kami di sana adalah kami diajari cara memegang dan juga cara bermain dengan memainkan angklung sesuai dengan not angka yang ditunjuk oleh pemandunya. I wish that you would stay in my memories. If you stay here the whole night, you see it's hard to find an end to something that you keep beginning over and Lalu over kami again. juga diajari tata cara membuat batik celup yang dimulai dari cara membuat pola hingga tata cara mencelup batiknya. That we could ever exist again.
be a friend, can't be a lover, can't be the reason we hold back each other from falling in love. Somebody other than me. I wish that you would stay in my memories, but you show up today just to ruin things. I wanna put you in the past, cause I'm traumatized, but you're not letting me do that, cause tonight you're all drunk in my kitchen, cold in the fetal position, too busy playing the victim to be listening to me when I say I wish that you would stay in my memories, in my memories, stay in my memories. Since you came, I guess I'll let you stay for as long as it takes to grab your books and your cards and that one good cologne that you bought when we were fighting. Cause it's still on my clothes, everything that I own, and it makes me feel like dying. I was barely just surviving. I wish that you would stay in my memories, but you show up today just to ruin things. I wanna put you in the past, cause I'm traumatized, but you're not letting me do that, cause tonight you're all drunk in my kitchen, cold in the fetal position, too busy playing the victim to be listening to me when I say I wish that you would stay in my memories, in my memories, stay in my memories. 보고 싶다 이렇게 말하니까 더 보고 싶다 너의 사진을 보고 있어도 보고 싶다. Manfaat dari mengunjungi museum kesenian Barli adalah kita dapat belajar cara bermain angklung dan membuat batik celup, serta kita dapat mempelajari apa itu batik celup dan jenis-jenisnya. Lumayan seru, tapi agak melelahkan dan membosankan karena kita harus mengikuti aktivitas kita dimanapun itu. Tapi seru kok. Kesan saya terhadap karya wisata ini adalah seru dan menyenangkan karena saya bisa berkarya wisata bersama teman-teman dan guru-guru, serta juga menambah pengalaman dan wawasan saya terhadap hal-hal yang belum saya ketahui sebelumnya. Pesan saya adalah semoga di lain kali waktu yang diberikan pada tiap tempat diperlama agar kami dapat puas berkeliling dan mempelajari tiap objek yang ada di sana. Makasih. Saya sih kayak wisatanya seru. Ada banyak momen-momen yang sangat asik. Walaupun saya nggak bisa naik human gyroscope sama sepeda gantung sama ontang-anting. Yang ontang-anting sih saya ya agak aja nggak bisa naik. Tapi yang sepeda gantung sama human gyroscope aku mau naik tapi nggak bisa. Ngomong-ngomong itu petugas EO-nya sama supirnya itu sih juga sudah melakukan tugas mereka dengan bagus. Menurut saya, karya wisata kelas 8 ini cukup menarik karena kita dapat beraktivitas lagi seperti biasa, seperti dulu kayak berkarya wisata, pergi bareng lagi keluar. Tapi bedanya saat ini ada tugas. Nah, itu yang muncul repot. Menurut saya karya wisatanya sudah sangat seru. Pertama di Jansport kita main 3 wahana, kora-kora, ranting, dan rumah hantu. Dan tiga-tiganya lumayan seru. Habis itu kita ke Museum Puspa Iptek. Nah, saya cobain human gyroscope-nya yang sangat seru. Iya. Itu event organizer-nya juga sangat bagus dan ya saya mau kayak gini lagi. Makasih. Karya wisatanya sangat seru, tetapi jika ada tugas ya jadinya agak beda rasanya gitu.
dari Jansport ya sangat seru karena bisa naik wahana-wahana. Di Puspa Iptek ya bisa belajar tentang fisika, dan di Bel Seni Bareng bisa belajar tentang cara main angklung sama sama mencelup batik, jadinya lumayan bermanfaat. Kopi guys. Kopi. Kamu nggak beli? Yang udah jadi aja. Nih, kopi. Brenda. Kopi good day dari kamu. Kamu mau? Enggak. Halo guys, ini kita dari kelompok 1. Kita mau bilang sekian terima kasih telah menonton vlog kita. And we will be back. Halo guys, kita dari kelompok 1 akan membilang terima kasih telah menonton vlog kita. And kita akan dari kelompok 1 ingin membilang terima kasih telah menonton vlog kita. Sekian dari channel kami, terima kasih. Halo guys, kita dari kelompok 1 ingin membilang terima kasih telah menonton vlog kita. Sekian dari videonya, terima kasih.